bekerja. Ya, mohon izin ya, siang ini kita coba definisikan kembali bekerja. Bagi saya, bekerja itu bukan hanya sekedar aktivitas dan rutinitas yang biasa tanpa makna. Tapi bekerja itu langkah bernilai ibadah, ibadah berbuah pahala. Izin ya sedikit cerita. Ahilman siang ini lagi ada di Pekanbaru, lagi ada di Riau. Tadi baru tiba di bandara jam 11, kemudian lanjut ke hotel, kemudian kita langsung Zoom. Nanti sore ada kegiatan dengan Pak Kapolda Riau di sini. Ustaz, capek apa enggak? Capek pasti. Tapi kenapa masih semangat? Jawabannya, karena Ramadan. Masya Allah. Di luar Ramadan saja, bayangin, di luar Ramadan saja, kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa dari kerja. Apalagi ketika Ramadan, yang setiap amal dilipat gandakan pahalanya. Maka, bekerja itu harus produktif. Ya. Kenapa Ustaz? 1, bekerja itu bukti keimanan. 2, bekerja itu bukti ibadah. 3, bekerja itu bukti amal soleh. Dan yang keempat, bekerja itu bukti jihad fisabilillah. Coba teman-teman pahami ini ya. Kenapa kita harus bekerja lebih produktif? Karena bekerja itu bukti keimanan. Allah yang perintahkan kita bekerja. Bekerja itu bukti ibadah. Kenapa? Karena setiap langkah dari pekerjaan kita itu bernilai ibadah. Yang ketiga, bekerja itu amal soleh. Masya Allah. Dan yang keempat, bekerja itu jihad fisabilillah. Makanya teman-teman, ya, setiap langkah kita bekerja, Bapak Ibu sekalian, itu jihad fisabilillah. Dan kalaupun kita wafat saat kita bekerja, maka kita mendapatkan gelar apa? Syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka jangan memahami jihad itu dengan berperang gitu ya. Bukan hanya itu, tapi jihad itu apa? Bersungguh-sungguh di jalan Allah untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup. Maka bekerja itu keharusan. Perhatikan surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan banyak-banyak mengingat Allah agar kamu beruntung. Ini pesan ya, bahwa kita harus terus semangat dalam bekerja. Dan ketika kita bekerja, jangan sampai melupakan kita kepada Allah. Tuh. Karena banyak, izin ya, banyak orang yang sibuk nyari rezeki tapi lupa kepada yang ngasih rezeki. Banyak orang yang sibuk bekerja tapi lupa sama Allah. Padahal dia itu bekerja sedang menunaikan perintah Allah. Ya, nah kenapa ketika dia bekerja malah lupa sama Allah? Harusnya makin dia bekerja, makin dia dekat dan taat sama Allah. Masya Allah. Maka perhatikan hadis berikut ini ya. Saya mau baca dari yang pertama dulu tuh. Ada sahabat yang pernah bertanya, Ayyul kasbi atyabu? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Maka orang yang bekerja itu Allah suka, ya. Orang yang bekerja itu Allah senang. Orang yang bekerja itu Allah berkahi, ya. Dan ini bisa mengantarkan kebaikan untuk kita. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, perhatikan teman-teman, ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala khuznin wala adan wala ghammin hatta syawkati yusakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan ketika bekerja, atau penyakit yang menimpanya, atau kekhawatiran yang menderaknya, atau kesedihan yang datang kepadanya, atau gangguan, bahkan duri yang melukainya. Melainkan di saat itu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Masya Allah. Maka teman-teman PTSGN, kalau kita lelah dalam bekerja, capek dalam bekerja, percayalah, di saat itu Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Makin kita capek, makin kita lelah, makin kita berkorban untuk bekerja kita, maka di saat itu Allah hapuskan dosa-dosa kita. Maka dalam keterangan yang lain, barang siapa
yang bekerja di pagi hari sampai siang hari, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan lelah, maka di saat itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Masya Allah, Masya Allah. Maka bekerja itu kewajiban, rezeki itu pemberian. Ya, jangan mengukur kebahagiaan kerja kita dengan gaji yang kita terima. Terlalu kecil kalau hanya mengedepankan gaji. Emang gimana Ustadz? Iya, pasti banyak kecewanya kita. Berharap gaji 2 digit ya, yang datang 2 koma, tanggal 2 sudah koma gitu ya. Kan jadi capek kalau begitu. Bedakan gaji dengan rezeki. Beda AA. Apa bedanya? Gaji terbatas, rezeki tidak terbatas. Gaji ada tanggal bulannya, rezeki nggak ada tanggal bulannya. Betul? Gaji ada slipnya, rezeki nggak ada slipnya. Teman-teman jangan batasi dengan gaji. Rezeki itu luas. Apa Ahilman? Sehat itu rezeki. Punya keluarga harmonis itu rezeki. Punya sahabat-sahabat yang menguatkan itu rezeki. Kita masih bisa bekerja sampai saat ini rezeki. Gaji mah eta mah bonus aja, bumbu aja dari Allah. Kalau dapat syukur, kalau sesuai alhamdulillah, kalau nggak sesuai yakin saja bahwa Allah sedang menyiapkan untuk kita rezeki yang jauh lebih besar daripada gaji yang kita terima. Maka mulai hari ini kadang izin ya, yang kurang itu bukan rezekinya, tapi yang kurang itu apa Ustadz? Yang kurang itu hati kita yang kurang bersyukur biasanya. Kita ini kan izin ya, mohon maaf, kita ini dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar ya. Itu tuh masalah kita biasanya. Ulangi itu, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika bekerja kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Jadi gimana tuh Ahilman? Ayo mulai hari ini mau banyak bersyukur sama Allah. Apalagi PT SGN sekarang kan lagi ekspansi katanya nih, lagi dikasih rezeki sama Allah, lagi mau dikasih amanah yang jauh lebih besar. Ya, istri-istri syukuri ya yang suami berikan sama kita. Hati-hati istri sayang ya. Banyak istri yang terpeleset masuk ke dalam neraka karena apa? Karena kurang berterima kasih sama suaminya. Tuh kan. Jadi mulai hari ini mah bilang sama ayah suami teh, ayah makasih ya, kamu tuh baik banget sama aku. Gitu. Nah suami juga sama. Suami kalau mau rizkinya ditambah jangan pelit sama istri. Saya ulangi. Duhai para suami, kalau rezekinya mau ditambah jangan pelit sama istrinya. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Bismillah ya. Nah, ada 3 R yang disukai oleh istri. 1, skincare. 2, home care. 3, transfer ya. Maka jangan lupa transfer itu sama istri tuh. Biar nanti yang terakhir THR tuh. Di sini tambah tuh. Jadi 4R jadinya kalau Ramadan mah. Skincare, home care, transfer, THR tuh. Masya Allah. Maka ini pesan. Ini juga pesan untuk manajemen ya. Sayangi karyawan kita. Insya Allah. Karena kalau manajemen sayang sama karyawannya, karyawan tuh punya keluarga besar, doa-doanya tuh mustajab karena saling mendoakan satu sama lain. Maka sayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Dan ini akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Maka mulai hari ini jangan banyak ngeluh dalam bekerja ya. Terakhir catatan saya, bekerja itu berproses dan berprogres. Jangan banyak protes biar nggak stres. Jalani dan nikmati saja sampai beres. Insya Allah nanti sukses. Tuh. Ulangi ya, bekerja itu berproses dan berprogres. Jangan banyak protes biar nggak stres. Jalani dan nikmati saja sampai beres. Insya Allah nanti sukses. Keluarga besar PT SGN, saya yakin kalau kita bekerja lillah karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah, syukuri apa yang ada, jangan mencari apa yang tidak ada. Insya Allah kita akan
akan mengantarkan kebahagiaan untuk kita semua. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita meraih keberkahannya. Ada 5 tadi pesan saya. 1, memperbaharui niat kita. Puasa itu jangan jadikan beban, tapi puasa ini adalah kebutuhan yang Allah perintahkan kepada kita. Yang kedua, tambahin ilmunya. Saat puasa Ramadan, tambahin ilmu, karena ilmu itu yang akan menjadi akar dari amal yang kita lakukan. Yang ketiga, menahan diri. Pas puasa Ramadan mah lebih dijaga ya, lisan terjaga, pikiran baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis, dan ini kita jaga selama kita puasa Ramadan. Yang keempat, maksimalkan amal-amal yang lain. Baca Quran udah berapa juz ini ya, udah berapa juz habisnya? Juz mangga habis enggak? Juz alpukat habis ya, ini udah 30 juz apa juz 30? Ayo atuh, jangan sampai nggak baca sama sekali. Ya saya tahu Bapak Ibu sibuk, tapi jangan sampai nggak baca Quran sama sekali ya. Yang kelima, insya Allah selama Ramadan ini bekerja kita harus maksimal, harus optimal, dan harus bersungguh-sungguh. Insya Allah pahala bekerja kita akan dilipat gandakan ketika kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan. Tentu yang benar dari Allah, yang salah dari kami yang banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah teman-teman sekalian, langkah indah. Sebelum kita berpisah dengan kajian siang ini, kita berdoa kepada Allah, karena kita tahu di antara doa mustajab itu doa yang kita lantunkan di bulan suci Ramadan. Mari kita angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Semoga doa-doa kita Allah ijabah dan Allah perkenankan. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ridhoi kebersamaan kami siang ini, sehingga membuat kami semakin dicintai oleh-Mu. Ya Allah, ya Basir, duhai Allah yang maha menatap, tatap kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Sami', duhai Allah yang maha mendengar, dengarkan setiap doa-doa kami siang ini ya Allah. Doa-doa kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Doa-doa kami dalam keadaan berpuasa ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon, siapapun di antara kami yang banyak dosanya, yang buruk masa lalunya, yang hina dina kelakuannya, yang tidak terhitung kesalahannya, ya Allah kami mohon, jangan pisahkan kebersamaan kami siang ini, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami siang ini, kecuali Engkau ampuni kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami ya Allah sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, maafkan kesalahan kami kepada orang tua kami. Ya Allah, maafkan kehilapan kami kepada ayah ibu kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehat afiatkan badannya, bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terangi cahaya kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, berkahi sisa hidup kami. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi pekerjaan kami ya Allah, berkahi PT SGN ya Allah,
Berkahi ya Allah, mudahkan, lancarkan, dan sampaikan kami kepada target perusahaan yang kami telah rencanakan ini ya Rabbal Alamin. Allah, sungguh kami hanya berlindung kepadamu, kami bersandar kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Khususon ya Allah, untuk perusahaan kami PT SGN ini ya Allah, jaga kami dalam kebaikan, lindungi kami dalam kebaikan, mudahkan urusan kami, lancarkan pekerjaan kami, berkahi rezeki kami, satukan ukhuwah kami, jaga kekompakan kami, sampaikan kami ya Allah pada nilai-nilai terbaik yang kami rencanakan ya Rabbal Alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabbana, jika siang ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Terimalah semua amal ibadah kami. Terimalah semua amal baik kami. Terimalah semua amal soleh kami. Terimalah ibadah Ramadan kami ya Allah. Takdirkan di Ramadan tahun ini kami semua mendapatkan Lailatul Qadar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, semoga seperti ini nanti Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.